Dengarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemuliaan itu ada di akhlak, ada di ilmu, ada di suri tauladan yang baik, ada di kedermawanan, ada di kemanfaatan, ada di mengalah, ada di memilihkan orang lain yang terbaik. Itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu berawal dari ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana mungkin punya akhlak yang baik? Sebab orang itu kalau tidak punya ilmu, akhlaknya baik, bisa-bisa temannya itu disujuti. Temannya disujuti. Karena nggak paham ilmu. Temannya dirukui, nggak paham ilmu. Orang rukuk sama orang begini itu nggak boleh. Seakan-akan pangkat derajat manusia sama dengan pangkat derajatnya Allah. Yang boleh diginikan itu Gusti Allah. Paham? Ya memang benar, semuanya tergantung niat. Sujudlah kalau niatnya tidak nyujuti manusia ya. Tapi ad-dohir tadulu alal batin. Dohirnya orang itu menunjukkan batin. Hormat ya hormat. Hormat ala kemanusiaan. Makanya harus diilmoni. Ilmunya yang baik. Kemudian terwujud akhlak yang baik. Kemuliaan tidak ketampanan orang. Walaupun banyak orang yang mulia. Dan beliau-beliau tampan. Kok guyu? Seperti saya, Masya Allah. Seperti mereka. Ketampanan mana? Kemuliaan tidak hanya sekedar diletakkan pada ketampanan orang. Tidak diletakkan di ketampanan orang. Tidak hanya diletakkan di kekayaan orang. Tidak hanya diletakkan di nasab seseorang. Tapi kemuliaan itu di waktu kita mampu untuk niru semua yang telah diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul lewat suri tauladan. Kemuliaan itu di saat kamu bisa senyum di saat melihat orang lain senyum. Bisa bahagia di saat orang lain bahagia. Orang lain bahagia, we malah meneteskan air mata. Seperti contoh kemarin, saya ketamunan orang Islam. Namanya Buya Mama Gufron. Bukannya seneng ketamunan orang Islam, malah membuli, mencaci maki. Alasannya apa coba? Wong bentuke wae ngono. Jadi rumah sana iki wong mulya ki sing jubahan, hanya imamahan serbanan. Kemudian nak roh wong Jawa sarungan, pakai baju batik, pakai peci hitam, rumah sana iki terusan. Apalagi wajah khas wong Indonesia, orang memper belas kayak wong Timur Tengah. Kemudian dengan menisbatkan kecil besarnya orang, tampan atau tidaknya orang, cantik atau tidaknya orang, fakir atau kayanya orang, tidak. Kemuliaan itu lihatlah baginda Rasul. Itu ada kemuliaan. Coba lihat. Rasulullah itu peranginya luar biasa. Rasulullah itu tidak pernah keroyokan. Paham? Didumi duit gak pernah keroyokan gitu. Paham? Bahkan ada sebuah riwayat di waktu Rasulullah ada di dalamnya Abi Thalib pamannya, Rasulullah masih kecil.
di waktu ibunya, istrinya Abi Thalib menghidangkan makanan, anak-anaknya Abi Thalib keroyokan. Karena memang Abi Thalib ditakdirkan oleh Allah fakir. Rasulullah duduk berdiam diri, tidak mau merebut. Karakter yang indah, akhlak yang luar biasa, koyok kowe ngono ki nak pas tak dumi duit, enggak ada yang keroyokan. Semuanya merendah. Niru bapak-bapak iki lho, ora ono sing melok kerjaan. Akhlak Rasulullah dari sejak kecil tidak pernah berebut. Paham? Coba nanti kapan-kapan nanti tak bagi-bagi uang coba. Kira-kira rebutan apa baris. Kalau baris berarti ngikuti akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, lu keroyokan ketebuk. Temennya kebidak-bidak raurus. Itu akhlak mulia. Semestinya kita harus niru sebagaimana Rasulullah berbuat. Paham? Nomor dua di antara akhlak-akhlak mulia baginda Rasul. Rasulullah tidak pernah meremehkan kepada siapapun. Mengingatkan saja kalau itu haram. Tapi Rasulullah tidak pernah menghina. Ada seorang lelaki, rambutnya panjang, awul-awulan. Tidak tertata rapi. Rambutnya panjang, awul-awulan. Rasulullah tidak menghinanya. Rasulullah mengatakan, seumpama lelaki itu mau memotong rambutnya, tentu dia masuk surga. Tidak menghina Rasul. Kemudian ada seorang sahabat yang mendengar. Lalu sahabat lain menemui lelaki yang berambut panjang tadi. Kemudian lelaki tadi mengatakan, Fulan, Rasulullah tadi menyinggung kamu. Mengatakan, apabila engkau mau potong, maka dakhalal jannah. Seketika lelaki itu cari tempat potong. Bukan potong kambing. Cari tempat potong, kemudian potong rapi. Paham? Tidak pernah menghina, mencaci maki. Pernah suatu ketika ada tawanan. Di waktu Rasulullah perang, ada beberapa orang kafir terbunuh. Ada orang kafir yang belum sempat terbunuh, tertangkap dia. Dipegang sama sahabat. Di antaranya ada Khalid bin Walid. Lelaki tadi, orang kafir tadi, menghina, mencaci maki di sampingnya baginda Rasul. Rasulullah jalan dengan tenangnya. Tapi sahabat-sahabat tangannya sudah nggak sabar pengen melepaskan kepala mereka. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami untuk membunuhnya. Apa kata Rasul? Jangan, biarkan mereka. Rasulullah tidak menghina. Tidak kayak kowe. Dihina temanmu, kowe asu, malah kowe ngomong meni, kowe celeng. Ini ada anjing sama celeng bertengkar. Rasulullah dihina, dicaci maki. Rasulullah berjalan dengan memakai baju besi. Padahal pedang sudah ada di selempangan baginda Rasul. Sahabat-sahabat semuanya memegang pedang semua. Nyampe yang kedua kali, mereka dekat lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, izinkan kami untuk melepaskan kepala mereka. Rasulullah masih melarangnya. Tapi orang kafir ini masih menjelekin. Upamane neng sisa, upamane ono mungsuh kecekel aku. Di samping saya santri Al-Mubarak. Ora perlu jaluk izin, kepalane langsung gelundung. Santri Al-Mubarak sangar-sangar.
Gimana tidak sangar? 100 mangkok bakso habis semua. Masih menghina, mencaci maki. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah satu di antara sahabat itu, beliau mengatakan, bunuh dia. Baru dibunuh. Bunuh dia. Langsung. Cus. 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 Lepet. Paham? Paham? Akhlaknya baginda Rasul. Di waktu dihina, dicaci maki, tidak mau membalas dengan cacian. Tapi sekali sabetan. Cus. Langsung. Paham? Akhlak baginda Rasul luar biasa. Penuh dengan senyum. Tidak ada seorang sahabat dijumpai oleh baginda Rasul kecuali di saat memandang baginda Rasul seperti ada mutiara-mutiara indah. Setiap Rasulullah dawuh seperti ada keindahan yang dahsyat yang keluar dari wajah baginda Rasul. Apa kata sahabat? Apabila kami punya masalah, datang ke tempat Rasul, saya baru melihat wajahnya Rasul, hilang masalah kami. Kenapa hilang masalahnya? Rasulullah itu cerdas. Setiap ada sahabat datang menghampirinya, lalu ditanya, ada masalah apa? Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya dikejar-kejar hutang. Berapa? Sekian juta ya Rasul. Urusannya seperti itu. Udah. Rasulullah pun masuk rumah. Kemudian mengambil itu uang dinar dirham. Lalu dibayarkan. Baru melihat wajahnya Rasul. Permasalahan hidup hilang. Paham? Enggak seperti melihat kamu. Melihat wajahmu malah tambah masalah. Bukan hutang, selesai. Malah ditarik sumbangan. Paham? Ini loh. Luar biasa ya. Keistimewaan yang dahsyat yang telah dititipkan oleh Allah pada baginda Rasul. Akhlak yang mulia. Setiap kali Rasulullah berbicara, Masya Allah, konon cerita, kalau Rasulullah sudah duduk, Rasulullah itu kalau duduk itu duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk seperti ini. Duduk seperti ini. Di waktu duduk semacam ini, semua sahabat langsung semuanya mendekat semua. Gak seperti kamu. Ono sing manggon ning kono, ono sing kono, ono sing mburi apa? Mimbar. Ada yang ketutupan cagak karo dolanan HP. Pernah suatu ketika baginda Rasul mengimami sholat, mengimami jamaah. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baginda Rasul langsung keluar. Sahabat-sahabat itu bingung, ada apa ini? Kenapa Rasulullah langsung keluar? Enggak begitu lama, Rasulullah datang lagi ke pengimaman. Lalu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Rasulullah pun mengeluarkan lempengan emas. Apa kata Rasul? Saya di waktu sholat teringat lempengan emas ini. Saya tidak pengen mengganggu hatiku. Lalu lempengan emas itu diirisi.
Emas itu kalau masih murni itu lunak. Paham? Kalau sudah keras seperti cincinnya mamamu, kalungnya mamamu, gelangnya mamamu, itu sudah campuran ya. Diirisi kemudian dibagi-bagi pada sahabat. Makanya sahabat-sahabat itu kalau duduk dengan baginda Rasul, galapan. Karena Rasulullah ini, Masya Allah, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling dermawannya manusia. Kedermawan baginda Rasul seperti air hujan lebat dari atas langsung sut. Makanya jangan heran apabila baginda Rasul duduk, sahabat semuanya berebut untuk duduk yang paling depan. Paham? Pernah suatu ketika baginda Rasul duduk bersama dengan para sahabat. Lalu Rasulullah menuangkan air susu. Kebetulan di samping kirinya ada Sayyidina Abu Bakar. Di samping kanannya ada Ibnu Umar yang saat itu masih kecil. Setelah menuangkan, biasanya Rasulullah itu kalau memberi minuman itu yang kanan dulu. Tapi dilihat kanan anak kecil. Sementara dilihat yang kiri orang tua. Man lam yuqir kabiruna falaysa minna. Barang siapa yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak termasuk mengikuti sunnah baginda Rasul. Lalu Rasulullah pun minta izin kepada Ibnu Umar. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau mengizinkan minuman ini kuberikan kepada Abu Bakar? Ibnu Umar yang masih kecil, cerdasnya Masya Allah. Ibnu Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan memberikan sesuatu pemberian darimu kepada orang lain. Paham? Wina cara kowe ora iso. Ya Rasulullah, aku tidak akan memberikan pemberianmu kuberikan ke orang lain. Lalu diberikan kepada Ibnu Umar. Ini akhlak Rasulullah yang mulia. Saking mulianya baginda Rasul. Baginda Rasul ini kalau pengen wudu, dengerin. Sahabat-sahabat langsung gitu. Semuanya ngumpul di sekitarnya. Ketampanan baginda Rasul yang Masya Allah. Di saat Rasulullah membuka bajunya, tangannya Masya Allah yang serba putih. Tidak ada bentik sedikit pun, tidak seperti wajahmu. Penuh dengan jerawat. Tangannya penuh dengan beot-beot. Bekas belang. Rasulullah membuka tangannya untuk berwudu. Sahabat-sahabat itu berkerumun di sekitar baginda Rasul. Semuanya senang semua. Masya Allah. Rindu aku. Ada orang yang seperti Rasul. Paham? Semoga kamu semuanya bisa niru kanjeng Nabi. Punya akhlak yang mulia. Punya tutur kata yang seperti mutiara-mutiara yang dikeluarkan. Ada seorang sahabat yang menuangkan air, dituangkan. Rasulullah pun mengambilnya. Di waktu air dituangkan di wajahnya, sahabat yang ada di sekitar berkeroyokan untuk menerima, untuk mengadakan tangannya supaya kena organ tubuhnya. Percikan-percikan air wudhu yang digunakan oleh Rasul, percikan-percikan itu, sahabat-sahabat begini, setiap kali kena langsung diusap-usapkan, setiap kali kena langsung diusap-usapkan. Ini loh ada manusia mulianya. Aku kok gak pernah ya. Berarti mulia saya abal-abal. Paham?
Nyampe ada orang kafir yang sedang memata-matai. Gimana keadaannya Muhammad dengan para sahabatnya? Di waktu itu dari jarak jauh mereka mengintipnya. Mengintip di balik pohon kurma. Melihat serombongan yang sedang berkumpul. Masya Allah. Kemudian mereka bergegas kembali kepada kaumnya. Lalu mereka mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah kerajaan Kisra dipindah oleh Tuhan kepadanya. Kekuatan yang dahsyat. Kecintaan, kerinduan sahabat yang luar biasa. Paham? Ini loh akhlak baginda Rasul. Nyampe sahabat itu loh. Hanya air wudhu mereka berkerumun untuk mendapatkan percikan-percikannya. Paham? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat seringkali beliau ada di samping baginda Rasul. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk. Sayyidina Abu Bakar saking sayangnya kepada Rasul. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau panjenengan menginginkan tidur, silakan tidur di pangkuanku. Luar biasa ya. Hui. Operatornya kurang bayaran. Ya Rasulullah, apabila engkau menginginkan tidur di pangkuanku, silakan ya Rasul. Kemudian Rasulullah pun bergegas meletakkan mustakanya baginda Rasul, meletakkan kepalanya baginda Rasul di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa ya. Aku kok gak pernah ya ditawarin caiku iku. Ya Ustaz, silakan tidur di bangkuanku. Kowe kok pernah? Kamu mijetin aku aja ngenteni ono pengumuman. Ngenteni pengumuman di surat kabar. Bareng masjid lagi sedulu ngene. Iki Ustaz malah keturun. Sakit semasem. Saiki lha. Saking tadimnya Sayyidina Abu Bakar, saking sayangnya Abu Bakar dengan baginda Rasul, khawatir akan yang terjadi pada baginda Rasul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meletakkan semua lubang-lubang yang ada di Gua Thur supaya baginda Rasul tidak digigit sama hama-hama yang ada di gua itu. Semuanya disumpel semua. Ada satu lubang, ada satu lubang yang belum tertutup, tapi tidak ada barang untuk menutupnya. Setelah itu meletakkan tangannya di lubangan itu. Apa yang terjadi? Ada hewannya. Paham? Paham. Yang lubang tutupi, kewane kelekepeken to. Langsung saiki ya. Hampir kaku ya. Paham? Tidak begitu lama Sayyidina Abu Bakar digigit sama hewan itu. Cekot. Sayyidina Abu Bakar pun menahannya. Saking sakitnya. Nyampe-nyampe Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata. Paham? Dalam keadaan takut, khawatir kalau baginda Rasul nanti ditemui oleh orang kafir Quraisy. Kemudian nyawa Rasulullah sebagai taruhannya. Sayyidina Abu Bakar berusaha jangan sampai ada hewan-hewan yang menggigitnya. Malah dicokot. Dalam keadaan takut, khawatir, kuda bingung, malah dicokot. Pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar diam-diam meneteskan air mata. Campur antara sedih karena Rasulullah dikejar sama orang kafir Quraisy pengen dibunuh dan menahan sakitnya dicokot hama. Menetes di pipinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah
Tetesan-tetesan air matanya Sayyidina Abu Bakar menetes di pipinya baginda Rasul. Rasulullah nyampe terbangun. Di waktu terbangun, melihatnya Sayyidina Abu Bakar sedang menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan pernah takut. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama dengan kita. Justru di waktu Sayyidina Abu Bakar mendengar mutiara-mutiara, ungkapan-ungkapan dari baginda Rasul, semakin deras air menggenangi pipinya baginda Rasul. Butiran-butiran mutiara menetes di setiap pipi-pipi indah. Masya Allah. Paham? Kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasul yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar tidak menginginkan Rasulullah susah. Sayyidina Abu Bakar tidak menginginkan Rasulullah terjadi apa-apa pada dirinya yang saat itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Hama pun yang akan menggigitnya berusaha untuk menutup semua lubang-lubangan supaya baginda Rasul tidak tergigit. Paham? Sebuah kecintaan yang dahsyat, linangan butiran-butiran air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengenai wajah-wajah baginda Rasul. Sayyidina Abu Bakar pun berdiam diri. Kecintaan, kerinduan yang dahsyat. Bagaimana yang terjadi apabila mereka mengetahui keberadaan Sayyidina Rasulullah dan Abu Bakar. Bukan berarti Sayyidina Abu Bakar takut kalau terjadi apa-apa, tidak. Tapi sebuah kecintaan, kasih sayang di dalam kalbu, membuktikan sebuah tetesan-tetesan keindahan, kecintaan yang luar biasa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia, perangai yang luar biasa, yang setiap umatnya sulit untuk menirunya. Seumpama kebaikan-kebaikan yang terletak pada diri baginda Rasul, seumpama keistimewaan-keistimewaan yang terletak pada diri baginda Rasul, kemudian keistimewaan itu diperhatikan oleh gunung-gunung itu, tentu gunung-gunung itu akan lengser, akan rata, gunung-gunung itu akan hormat, memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika baginda Rasul berangkat dagang bersama dengan Maisarah. Maisarah adalah pembantunya Sayyidatina Khadijah. Dalam perjalanannya Maisarah diherankan, takjub, heran dengan awan yang menyertai baginda Rasul. Sesekali Rasulullah bercakap-cakap indah, pembicaraan yang mempesona, yang menjadikan jiwanya orang yang susah langsung bahagia, yang menjadikan kelapnya hidup seseorang mendengarkan untayan-untayan indah dari baginda Rasul. Gak begitu lama Maisarah memperhatikan ada beberapa batu-batu yang berjalan dari arah atas. Batu-batu itu pun berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini lo baginda Rasul, akhlaknya lo, nyampe batu-batu itu bertekuk lutut. Tidak cuma itu saja, di saat Rasulullah melangkahkan kakinya dengan langkahan-langkahan yang indah, Maisarah dikagetkan, diherankan dengan pohon-pohon kurma yang semuanya menunduk. Pohon-pohon kurma yang semuanya menunduk. Bahkan pernah suatu ketika dalam suatu riwayat, baginda Rasul memanggil kurma, kemudian kurma itu pun berjalan. Gak percaya? Gak percaya dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah dengan baginda Rasul. Ini adalah mukjizat, meletakkan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berhubung saya mengisi ceramah sudah 2 jam lebih.
jadwal kami padat. Setelah ini saya akan ke Bandung. Setelah ke Bandung ke Garut. Setelah ke Garut ke Malaysia. Setelah ke Malaysia akan menemani seseorang ke Singapura. Tapi dalam mimpi. Berhubung ada kunjungan dari Singapura, insya Allah sekitar 6 orang berkunjung ke Al-Mubarak Al-Arba'in. Beliau ini orang istimewa. Beliau orang istimewa. Sesungguhnya kamu setiap Jumat, Gus matikan Gus.